Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan review salah satu produk dari brand luar, dari brand Prancis, namanya La Roche-Posay. Maaf kalau aku pronunciasi salah. Nama produknya Antelios XL Dry Touch SPF 50+, PA++++. Nah, jadi aku minggu lalu beli ini karena aku kehabisan stok sunscreen, udah kayak sekarat banget dan aku sempat panik. Nah, aku sempat lihat merek ini di berbagai influencers di Instagram. Mereka pada pakai merek La Roche-Posay, ada yang pakai sunscreennya, ada yang pakai produk mereka yang lain, dan aku kepo emangnya sebagus itu ya produk-produk dari brand La Roche-Posay. Nah, akhirnya karena aku lagi sekarat sunscreen, yaudah aku cobain dari sunscreennya dulu. Dan karena cobain, jadi aku cuma beli ukuran yang mininya, ini yang 15 mili, karena kalau beli ukuran yang full size nya kan belum tahu cocok apa enggak, dan ini sebenarnya harganya pricey, jadi aku makanya cuma berani beli yang mini size nya aja. Anyways, jadi si Antelios XL Dry Touch Sunscreen ini tuh merupakan hybrid sunscreen, artinya dia menggunakan dua jenis UV filter, yaitu Organic Chemical UV Filter dan Inorganic Physical UV Filter. Nah, pas aku lihat ingredients listnya, ternyata dia pakai banyak banget UV filtersnya, terutama mereka pakai banyak UV filternya yang organic chemical. Ini aku sebutin ya, aku sampai list loh di notes HP aku. Nah, mereka pakai organic chemical UV filtersnya ada Homosalate, ini aku taruh di sini ya biar kalian bisa baca. Ada octocrylene, ada ethyl hexyl salicylate atau octyl salicylate, terus ada butyl methoxydibenzol metan atau avobenzone, terus ada ethyl hexyl triazone atau namanya euphenols T 150 atau octyl triazone, terus ada bis-ethylhexyl oxyphenol methoxyphenyltriazine atau nama lainnya Dinosorb S atau bemotrizinol atau alkosan BEMT, aduh rambut aku, atau eskalol S. Terus juga ada dromethrizol trisiloxane atau nama lainnya Maxoril XL, itu merupakan sunscreen agent eksklusifnya dari L'Oreal. Terus juga ada terephthalidine dicamphor sulfonic acid atau nama lainnya Maxoril XX. Nah, ini juga termasuk sunscreen agent yang eksklusif dari L'Oreal. Nah, terus juga ada inorganic physical UV filtersnya, ternyata cuma satu, yaitu titanium dioxide. Cuman pas aku lihat di ingredients listnya, titanium dioxide tuh disebut dua kali, ada titanium dioxide aja, ada titanium dioxide nano gitu. Nah, setelah aku baca-baca di internet, ternyata beberapa UV filter yang mereka pakai itu ada yang sebenarnya tidak lolos regulasi FDA. FDA itu merupakan BPOM-nya Amerika. Nah, jadi aku mikir kayaknya si La Roche-Posay ini, terutama sunscreennya, kayaknya tidak dijual atau dipasarkan di Amerika karena dia ada dua UV filter yang tidak lolos regulasi FDA atau BPOM-nya Amerika, yaitu butyl methoxydibenzol metan atau avobenzone, terus juga ada ethyl hexyl triazone atau nama lainnya tuh octyl triazone gitu. Nah, mengenai kenapa dua UV filter itu tidak lolos di FDA atau BPOM Amerika, karena bentar ya. Nah, kalau yang avobenzone itu dia dibilangnya kalau di Amerika dia itu flat out prohibited gitu, beneran pokoknya dilarang si UV filter avobenzone ini, karena katanya dia itu tidak stabil ketika digabungkan dengan mineral sunscreens gitu. Nah, sedangkan kalau yang ethyl hexyl triazone itu dia juga katanya dilarang untuk dipasarkan di Amerika karena dia pokoknya tuh
setelah dites itu dia tidak fit dengan regulasinya FDA atau BPOM Amerika. Pokoknya memang kalau brand-brand yang punya produk sunscreen terus mau dipasarkan di Amerika itu kan pasti dites dulu kan oleh FDA-nya. Nah, FDA-nya atau BPOM Amerika itu tuh ketat banget kalau soal sunscreen gitu. Jadinya banyak yang nggak lolos. Kayak misalnya nih, kalian tahu brand Korea Crave Beauty kan? Nah, Crave Beauty kan sempat punya produk sunscreen kan gitu sebelum dicabut dari pasar karena ada yang kontroversial dari brand-brand Korea itu kan. Nah, aku perhatiin juga kalau Crave Beauty itu mereka kayak memasarkan sunscreen mereka tuh di Korea dan di Amerika tuh bahkan mereka sampai ganti namanya sedikit gitu loh, biar sesuai dan bisa dipasarkan di Amerika. Pokoknya sesulit dan seribet itu kalian kalau mau memasarkan sunscreen kalian di Amerika gitu. Nah, itu sekilas mengenai FDA regulation di Amerika. Nah, mengenai pembahasan UV filter inorganik dan organik, aku udah pernah bikin videonya di Skin Talk Series episode 6. Kalian kalau mau nonton bisa klik di sini. Oke, jadi si sunscreen Anthelios XL Dry Touch dari La Roche-Posay ini yang pastinya juga menggunakan air ya. Nah, tapi air yang mereka pakai itu namanya thermal water, yaitu air yang dapat melindungi dan menenangkan kulit yang sensitif, mudah iritasi, dan kemerahan. Nah, terus mereka juga punya beberapa produk claims yang cuma bisa aku dapat di e-commerce mereka karena aku cari di Instagramnya aku nggak nemu, terus aku juga belum cari mereka ada website atau enggak. Nah, ini by the way aku belinya di Lazada ya, jadi informasi produk claimsnya aku dapat dari e-commerce official store mereka di Lazada. Nah, jadi itu claimsnya katanya teksturnya, konsistensinya itu cair ringan, terus tidak lengket, terus cepat meresap dan mudah dibaurkan atau mudah di blend gitu. Nah, apakah itu benar atau enggak? Aku akan kasih tahu reviewnya setelah ini. Oke, sekarang masuk ke bagian review. Jadi, si Anthelios XL Dry Touch Sunscreen dari La Roche-Posay ini itu konsistensinya gel cream seperti tulisan di packagingnya. Terus dia tuh gel creamnya warnanya tuh kayak broken white gitu karena dia nggak putih gitu loh, jadi agak kayak putih kekuningan gitu. Maaf ya, ada tukang sayur lewat. Anyways, terus dia tuh mudah di blend seperti klaimnya. Terus setelah di blend tuh dia hasilnya tuh awalnya tuh kayak semi matte gitu karena agak-agak shiny gitu, tapi dia langsung kayak matte gitu loh. Tapi dia bukan dry matte ya, jadi kalian nggak perlu khawatir karena ya pas udah jadi dry matte tuh beneran kerasa kalau itu tuh kayak matte gitu loh, tapi bukan matte yang kaku, yang flat matte gitu loh, jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah, terus dia itu hasilnya minimum to no white cast karena pas awal-awal setelah di blend tuh slightly kayak agak ada white cast sedikit, tapi lama-kelamaan dia kayak membaur sama kulit kita, jadi kayak udah nggak ada white cast gitu loh lama kelamaan. Terus dia juga nggak tercium ada wanginya karena pas aku lihat di ingredients list dia memang tidak mengandung fragrance, terus juga nggak ada essential oil whatsoever, jadi sesuai sama klaimnya dia emang nggak ada wanginya. Dan di packagingnya juga ditulis kok non perfume, jadi ini bukan sembarang tulis tapi emang nggak ada wanginya sama sekali. Nah, terus dia itu poin plusnya adalah dia nggak bikin perih di area sekitar mata, karena kita kan kalau pakai sunscreen juga di area kelopak mata sini juga kan, kalian pasti pakai kan di kelopak mata karena ini ada kulitnya. Karena aku coba pakai dan pas keringetan tuh dia nggak bikin perih, dan kalau nggak sengaja ngucek-ngucek mata dia juga nggak bikin perih gitu, jadi ini aman untuk dipakai ya gitu. Aku paling seneng deh kalau sunscreen tuh nggak bikin perih di area sekitar mata gitu. Nah, terus dia juga nggak terasa dan tidak terlihat berminyak gitu. Nah, tapi ketika aku lihat tangan aku yang aku pakai untuk apply sunscreennya memang terlihat berminyak sih sedikit, karena dia sunscreen itu kan oil based produk, jadi wajar kalau tangan yang kita pakai untuk apply itu terlihat sedikit berminyak gitu. Nah, selanjutnya setelah dipakai seharian bagaimana di kulit aku gitu. Nah, menurut aku dia itu
awalnya bikin kita agak-agak apa ya, skeptis gitu, karena dia bilangnya dry touch ya gitu. Terus dia juga bilang dia nggak ada oil control, dia nggak ada klaim oil controlnya, tapi dia oil controlnya tuh wah banget. Jadi aku pakai seharian, terus juga aku sering keringetan, dan aku emang orangnya gampang keringetan kan, gitu kan. Nah tapi pas aku ngaca tuh sunscreennya tuh bener-bener nggak geser di kulit aku dan nggak luntur gitu loh, karena biasanya ada sunscreen yang kalau kita keringetan dikit kan langsung luntur, terus jadi kayak ada putih-putih cairan susu gitu kan. Itu tuh jelek banget formulanya kalau yang kayak gitu. Nah ini tuh kalau kita keringetan parah, apalagi kalau mungkin habis olahraga, habis berkebun atau segala macam, ini tuh bener-bener nggak luntur dari kulit kita. Gila, ini hebat banget loh, water resistant banget. Dan pas aku lihat di packagingnya emang ada klaimnya very water resistant, very banget, sangat water resistant gitu. Nah terus yang aku suka adalah setelah dipakai seharian tuh, oh ya sebelumnya aku mau ngasih tau dulu kenapa dia bisa water resistant ya. Aku sampai ada notesnya lupa. Nah jadi dia sunscreen ini tuh ada kemampuan tahan air, water resistant, bukan waterproof ya, beda. Dia ada kemampuan water resistant, tahan air, karena ada 2 ingredients ini. Ada styrene atau acrylic copolymer, terus juga ada potassium cetyl phosphate. Maaf ya, aku emang suka mempelajari ingredients. Nah terus dia juga setelah dipakai seharian tuh, seperti yang tadi aku bilang, dia oil controlnya bagus banget gitu. Karena kulit aku kan jenisnya kombinasi ya, ada area yang berminyak gitu. Nah dia tuh cuma agak oily di area yang biasa kita berminyak, kayak misalnya T-zone, terus dagu, dan kalau di muka kalian ada pori-pori yang terlihat besar. Nah dia tuh beneran kayak cuma sedikit berminyak di area yang di situ aja gitu. Nah karena aku kulitnya jenis kombinasi kan, memang ada area yang agak kering gitu kan. Nah di area yang agak kering tuh justru nggak yang bikin crack terus bikin tambah kering gitu loh, enggak. Jadi ini hebat banget ya. Dan memang kalian kalau pas beli ini dibilangnya ini lebih untuk normal to oily skin sih gitu. Nah tapi karena dia dibilangnya dry touch ya, dia tuh emang kayak kalau kalian pakai tuh setelah pas kalian ngeblend tuh memang terasa banget kalau dia tuh kalau kena kulit kita tuh jadi terasa dry gitu. Walaupun dia hasil awalnya semi matte ya gitu, tapi dia dry touch. Ngerti gak sih? Kayak bingung gak sih? Kayak pas kita blend tuh terasa dry touch gitu, agak-agak kering, tapi setelah selesai di blend tuh menyatu sama kulit kita tuh jadi hasil awal tuh semi matte. Nah dia jadi dry, jadi matte nya tuh malah setelah beberapa menit gitu loh. Jadi ini canggih ya. Aku baru pertama kali nyobain sunscreen kayak gini, atau mungkin ini brand luar dan brand mahal gitu ya, jadi teknologinya beda gitu. Nah aku kasih tahu kenapa dia oil controlnya bagus banget, karena sunscreen ini mengandung aluminium starch octanyl succinate. Dia itu anti caking dan oil absorbing agent. Terus juga ada perlite atau perlite, pokoknya perlite, dia itu absorbent atau mattifier. Terus juga ada silica silicate, dia itu oil dan sebum absorbent. Nah ketika aku cari tahu si ingredients perlite ini merupakan mattifier, aku tuh agak takut gitu, karena sebenarnya kulit kita tuh jangan terlalu pakai ingredients yang mattifying banget gitu, terutama bagi kita yang kulitnya ada area yang berminyak gitu. Karena justru kita kalau pakai produk yang mattifying gitu, malah ada kemungkinan bikin kulit kita jadi memproduksi minyak berlebih gitu, karena terlalu mattifying gitu. Kalian kalau misalnya ada area yang berminyak tuh, saran aku sih jangan terlalu fokus untuk bikin kulit kita tuh no shine, no oiliness at all gitu. Jadi kalau aku dulu waktu kulit aku berminyak banget tuh, kalau misalnya kita kayak pakai make up gitu, pakainya bedak tabur aja gitu, jangan yang bedak padat gitu. Karena misalnya kalau bedak padat itu kan jadinya dempul dan lebih padat gitu kan, jadinya kayak tertutup gitu pori-pori kita. Jadi memang
intinya adalah kita kalau ada area kulit yang berminyak jangan terlalu fokus sama sesuatu yang mattifying. Nah, tapi ajaibnya adalah si sunscreen ini walaupun dia mengandung 3 ingredients yang oil, sebum, absorbent, mattifier, dia tuh nggak bikin kulit aku jadi memproduksi minyak berlebih gitu loh, padahal dia ada mattifyingnya gitu. Nah, aku udah pakai si Anthelios XL Dry Touch sunscreen dari La Roche-Posay ini selama seminggu, bener-bener seminggu, dan alhamdulillah ya tidak ada efek negatif di kulit aku gitu. Nah, apakah akan aku repurchase? Mungkin aku akan repurchase kalau misalnya udaranya lagi panas-panas gitu ya, karena ini gila oil control tuh bagus banget. Nah, aku sebenarnya akan repurchase ini karena emang aku orangnya kan gampang keringetan ya, jadi butuh sunscreen yang oil controlnya bagus gitu. Tapi kalau misalnya kulit kalian lebih jenisnya lebih ke kering, atau misalnya kita tinggal di area yang misalnya udaranya kering kayak misalnya pas lagi musim dingin gitu, aku sebenarnya tidak menyarankan ini sih gitu. Jadi ya kalian bisa pakai sunscreennya La Roche-Posay tapi yang khusus untuk normal to dry skin. Oke, maaf tadi aku penjelasannya agak melebar mengenai oil control dan mattifier, tapi intinya begitu ya, kalian ngerti kan. Nah, sebenarnya segitu aja sih review aku mengenai sunscreennya La Roche-Posay yang Anthelios XL Dry Touch SPF 50+, PA+++++. Ini ya untuk normal to oily skin. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.